Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Jumpa Sore, kembali kita Agus. dalam Horas, dalam Horas, Tebas. salam olahraga. Olahraga Sportif. sportif. Tebas edisi 23. 23 Kali ini betul ya. 23. monyet. Nah, Iya. maksudnya apa ini? Erek 23 monyet. Oh, tapi kok mesti kali monyet gitu? Enggak, itu kan saking baju kita sama nih kayaknya semuanya. Bukan Nggak janjian sebenarnya ya? Nggak janjian ya? janjian. Memang udah sehati gitu. Bukan karena Arsenal masuk kota nih. Peringkat apa ini? Peringkat 5 dia. 5 dia. 5 ya dari bawah. 15 coba. Udah 8 kali kalah loh. Wah. Kacau. Iya, liga Eropa Lagi bertanding nih, Bang, seru lagi tadi malam. seru-serunya ya. Seru tadi malam jadi bukan tadi malam juga ya. Dua hari Akhir pekan lah ini ya. ya. Pekan ini semua termasuk satu skor yang luar biasa dari Liverpool Fantastik ya. Liverpool. Di kandang lawan. Itu sesudah 0-7 pemilihan atau ya. belum itu? Hah? Hasilnya tuh sebelum atau sesudah pemilihan? Pemilihan apa ini? Pelatih terhebat lah. Oh, sesudah. Sesudah lah. Sudah ya. Pikir pemilihan. Artinya mah sudah Pemilihan pemilihan. kan Rabu. Ini aku juga mikir gitu. Kalau itu juga belum pasti juga menangnya kalau gitu. Udah ke MK lagi. Ya, ke jadi MK. kalau klub ini kan dinobatkan sebagai pelatih termasyhur lah ya di dunia saat ini. Terbaik. Ya. Dari situ dia semangat ya kan. Libas nih semua nih mana. Terbukti. Terbukti. Begitu. Ini kan pertandingan pertama setelah pemilihan itu kan? Cuman yang dilawannya kan Ih, Mak, klub kaleng-kaleng itu. Mak. keras, Mak, kristal. Iya, Chris. Bahaya itu. Kristal. Nggak tuh. bisa ya. Nggak bisa dipotong itu kalau pakai. Kalau dibilang kaleng-kaleng nggak juga, karena di situ ada dia sering jadi underdog juga ini. Tapi memang waktu lihat setelah pertandingan itu pelatihnya itu kan udah tua tuh ya, Roy Hodgson itu. Sudah berumur lah. Pemain Inggris dulu. Kepala 7. UT itu di atas UT lagi. Mantan itu. pelatih Lebih tuh udah itu, melatih 8. sejak Pelatih tahun 80. timnas Inggris pernah tuh kan? Pernah jadi Pernah, pelatih timnas Inggris. Jadi dia sedih kali gitu kan. Kasihan nih, Dia bilang, mukanya iba gitu. Iba. Iba kita melihat mukanya. Dia jujur. Mukanya memang muka sedih tuh. Iya. Memang muka sedih, tapi setelah di gas 7-0 itu makin sedih lagi. Dia nggak pernah katanya dibantai 7-0 di kandang sendiri, mah. Sejarahnya baru ini dia. Baru kali itu. Selama melatih. Bener-bener memang luar biasa. Dan rekornya juga banyak gitu. Jurgen Klopp itu kemarin kalau nggak salah kemenangan terbesar di Liga Inggris. tandang kalau nggak salah. Oh, di kandang. Di luar. Oh sorry bukan kemenangan terbanyak selama era Premier League setelah Benitez. Jadi sekarang Klub nomor 1 ya. klub nomor 1. Khusus Liverpool. Iya khusus Liverpool. Jadi Tapi rekor. skor-skor besar ini sekarang jadi persoalan juga itu. Ada kalian baca itu. Youth tapi anak kecil ya main itu di Spanyol. Real Madrid lawan apa gitu kan. 31-0. 31-0 ya. Dipanggil psikiater. Oh begitu ya. Ya, Iya. diprotes, Real Madridnya diprotes. Kalian kejam kali kalian. Kalau udah di atas 10-0 udah lah, nggak usah dilanjutkan lagi. Jadi lawannya 31. Iya. Semana itu. Jadi lawannya ini Lawannya langsung itu kan ditangani anak-anak, psikiater kan? gitu ya. Anak-anak. Jadi ditakutkan itu Terguncang. meruntuhkan, Iya, betul. Traumatik gitu. Mentalnya ngedown dia. Betul betul. Dia kawan-kawannya, alah pemain bola 31-0 kok kalah. Dipanggil psikiater langsung. Aku takut sih. Tapi psikiaternya tuh nanti maksudnya apa? Mau marahin anak-anak itu tuh? Enggak, membangkitkan mental anak-anak yang apalah itu kekalahan. Tapi kan itu gini biasa, juga bang, itu gitu kan. dilematis karena kan katanya kan kalau main bola itu memang harus fair play, justru gitulah Fair fair play kan Iya, gitu. benar. Jangan apa ya, jangan ecek-ecek mainnya gitu kan. Kalau enggak dari awal memang harus dipilih lawan yang setimpal gitu. Ya, Harusnya nggak bisa sejak gitu awalnya lah. gitu. Nggak fair play boleh sih, cuman ya pakai hati juga lah. Tapi Iya kadang kan? ada juga yang seperti itu. Atau ingat waktu final Piala Dunia itu, Spanyol lawan Italia kalau nggak salah itu. Casillas bilang itu sama kawan-kawannya ketika sudah 4-0 menang. Ya. Sudah katanya. Kita harus menghormati Italia. Oh, Jadi dihormati lawan itu kalau ketika mereka sudah kalah, ya sudah dihormati aja. final Eropa itu ya. 4-0. Ya. Piala Dunia ya apa? Eropa kayaknya. Eropa ya? Eropa. Ah. Tapi kan lebih ngeri lagi kemarin tuh yang Jerman ngebantai Brazil kan? Iya, tuh. Ya. 7 juga. Angka seru 7. Tapi memang Brazil harus dibantu biar semangat. Iya. Betul.
Kalau enggak ya Yang kemarin itu yang banyak nggak jaminan, joget Brazil Pak. ini. Nggak jaminan juga, Pak. Ketika kayak Casillas bilang, udah, tahan dulu 4-0. Rupanya kawan makin digasnya ya kan, jadi berimbang. kapan lagi ngegolin pikirnya kan. Karena di situ Enggak, nggak ada. Casillas bilang juga, ngitung-ngitung juga dia udah menit ke 80 kalau dibilangnya. Pasaran bola pun 2-3/4. Iya. Iya kan? Masih menang. Ya waktu Menang full, Pak. Casillas bilang gitu, ngapain dia repot-repot sounding ke kawannya? Ya dia kapten. Golkan aja gawangnya sendiri kan. Enggak Fair play. boleh kalau itu Jangan nggak gitu, gitu. Pak. Ya Nggak fair play. kepleset dia, bolanya masuk ke gawang sendiri. Maksudnya biar supaya jangan terlalu banyak gitu. Berarti- Itu membuat mental ini. Jangan-jangan Lawan Pak tadi ya? Pak OT itu Pak Roy Hodgson itu ke psikiater juga dia malam itu. Bisa, Pulangnya. ya. Enggak, ya dia kasihan itu selain dia kipernya. Wah, kayaknya terguncang. Waktu gol ke-6 itu udah gini aja. Aduh. Ya Ya malu kiper lah ya pasti. pemain bola itu nggak jarang itu loh mengalami beban psikologis betul, yang besar. betul. Ingat kipernya Liverpool tuh. Ya. Karius. Karius. Itu sampai Karius. sekarang Trauma, Mas. traumatik masih itu. Masalahnya kemarin dia Udahlah gol Benzema bodoh-bodoh. diginikan Iya. ya, kemudian nangkep tendangan Gareth Bale jatuh masuk ke Jatuh. dalam. Sampai sekarang nggak pulih juga apanya. mungkin karena ini Mentalnya. juga Bang. Awalnya dia Karius ini kan Bagus. cukup bagus. Iya betul. Nah, memang paling sakit itu kalau kita udah sempat tinggi, akhirnya tuh jatuh. Nah, itu lebih bagus. Kalau kiper Lebih bagus. lebih ngeri lah itu ya. Kalau kiper Crystal Palace kan memang mediocre begitu kan. Mungkin ya kalau dibantai 7-0 beda efeknya dengan Karius kalah di final Liga Champions begitu ya. Karius tuh kan dia Dan memang Karius itu waktu di acara di laga itu memang kan dibully habis. karena golnya gol bodoh-bodoh kalau kita bilangnya kan. Gol bodoh-bodoh namanya tuh. Nah, kemarin kan Nangkep, memang sulit semua gol. Iya, iya. Nah, kipernya nggak Iya. bisa buat apa-apa karena serangan Liverpool itu gila-gilaan memang kemarin. Yang lainnya apa nih? Itu kemarin lah. Itu setan. Apa? Hotspur. Hotspur. Kalah juga ya. Hotspur kalah. Padahal digadang-gadang ini apa? Ini Calon satu juara terkuat. salah satu calon juara dan sekarang media-media di Inggris itu meletupkan apa ya? Oh ini ada mainan baru nih. Mereka kan antara Klopp sama Mourinho. Nah, ini Ferguson dan Wenger jilid 2 ini bisa. Sengaja juga tuh media-media di Inggris itu. Betul. Menggoreng Gimik Gimik. Jadi itu bermula waktu Liverpool lawan Hotspur. Kalah Yang Spurs kan. kalah Hotspur kan, Mourinho bilang sesuatu apa tidak mengakui kekalahan lah kan. Tim terbaik hari ini yang Ngeles kalah. lah, ngeles. Biasalah Mourinho kan. Semalam pun ngeles dia kan. Hah? Oh, kalau nggak ngeles nggak Mourinho. Bukan Mourinho namanya ya. Iya. Sama kayak si Ramon tuh. Sebenarnya itu ini Bang, kiper Leicester itu kan Brendan Rodgers ya. Pelatihnya. Pelatihnya. Kipernya anaknya. Sorry. Itu dulu anak buahnya Mourinho di Chelsea. Tahun-tahun 2005 begitu. Jadi waktu Chelsea dipegang Mantan pelatih Mourinho Liverpool juga tuh ya. pernah, Iya. tapi cuma sebentar. Jadi dia pegang tim ininya, tim junior. B-nya ya. Tim junior. Nah, Brendan Rodgers ini sekarang ya kalau kita bilang judul acara kita ini kan menyebutkan dua pelatih yang lagi ngehits. Sebenarnya Brendan Rodgers ini patut diperhitungkan juga. Karena Leicester ini sekarang wah. Jangan-jangan ini bisa jadi juara juga begitu kan. Sekarang peringkat 3 kalau nggak salah. 3 tuh. Leicester. Nah, Leicester. Peringkat Dua. 2. Sorry. 3 MU. Leicester 2. Oh iya, sorry, peringkat 2. Liverpool 1. Iya. Lalu di bawah Leicester ada Manchester United. MU itu sekarang peringkat ketiga itu. Makanya hanya adem-adem aja tuh siapa? Oleh. Kok bisa ya? Oleh itu Sembilan, memang ya? memang sengaja dia supaya tidak masuk ke dalam pusaran persengketaan pelatih ya. ini. Dia nggak mau, dia santai. Mungkin dia tahu diri juga, Bang. nggak keren lah itu katanya dia kan ini kan. Dan dia baru 13 kali pertandingan. Iya. Jadi misalnya kalau dia menang Masih ada sekali, sisa satu jauh. inilah. dia bisa naik menggantikan Leicester. Bisa peringkat kedua. Karena cuma selisih 1 angka sama peringkat kedua. Betul. Leicester. Tapi Leicester ini memang catatan patut diperhitungkan, itu intinya. Bagus Dan sih mainnya semalam kan nengok lah, kan? bagus. Walaupun waktu sebelum pertandingan itu kan biasa Mourinho ini kan main cywar kan gitu kan. Dia muji-muji Jamie Vardy, penyerang Leicester. Jadi Jamie Vardy itu bagus lah katanya, bagus.
Memang Jamie Vardy itu salah satu idolanya Mourinho tuh dari Memang dulu. ya, dari Dia mau dulu ya. mengambil itu beberapa kali dia mau ngambil itu. Ketika dia ngelatih MU kemarin kan, mau diambilnya itu. Kemudian ketika dia ke Leicester itu ada juga angin-angin ini sebelum Harry Kane tiba-tiba kembali Kembali dijaya lagi kan. rohnya kan. Akhirnya ngegolin lagi. James Vardy juga. kan gitu. Vardy golnya Voucher bunuh penalti diri. lah. Voucher Voucher. Voucher penalti semalam. Tapi Leicester kan sempat dibilang begini, ini cuma mengandalkan pemain-pemain tertentu aja. Tapi kalau aku perhatikan kemarin sebenarnya cukup merata kekuatannya, Bang. Bagus. Dari depan sampai Iya, belakang main kiper itu kolektif bagus. dia. Pemain-pemain muda berbakat dan siap dipanen oleh klub. Klub Oleh Sultan. Oleh Madrid. Nonton Mas semua. Yang mana? Dia nonton sinetron. Nontonku menangis. Enggak, tapi memang ini kontradiktif, Bang. Apa tuh? Antara Liverpool sama TTH. TTH ini kan. Artinya di Liverpool kan si Klopp. pelatihnya ini kan sebagai pelatih Terbaik. terbaik ini Di dunia. di dunia kan. Kalau yang dari TTH itu kan si Mourinho. bukan si Minho ya, bukan siapa? Oh, Lee Min-ho. Son. Si Lee Min-ho Min-son. Enggak, iya. Bintang film Korea. Min itu kan Min Son Son aja kita Dia bilang. Son kan Heung-min. gol terbaik kan. Yes. Sepanjang Sepanjang jarak. Prediksi, Masa. prediksi kita tuh nggak ada yang ya bisa. artinya begini, Bung Iston. Seharusnya punya daya dobrak yang tinggi juga dong ketika kita ada prestasi di dalam suatu event kan, sama kayak si Klopp. Dia bisa bantai si Crystal Palace. Crystal Palace 7-0. 07. 07 babi tuh ya kan kalau. Ini bener nih, nanti ada yang ngecek loh. Iya betul. Tadi monyet. Tadi monyet, nanti salah-salah kita. Nampak nggak pernah main ini. Jadi maksud aku seharusnya si Son itu kasih penampilan yang terbaik juga dong. Masa bisa kalah sama Leicester? Son semalam bagus mainnya. Bagus ya. Bagus. Cuman nasib aja belum beruntung. Ya berarti Jadi dia kan kontradiktif. Biasanya kalau Tottenham itu lawan tim-tim yang besar ini kan dia mengandalkan serangan balik kan gitu. Kemarin kena serangan balik terus. Iya, betul. Berarti si Mourinho nggak pakai pagar bus itu tadi ya Bang mungkin ya? Apa? Mainnya itu kemarin? Enggak kan? Agak terbuka deh semalam. Dia ya seperti pernah aku bilang, kalau Mourinho itu mainnya melihat-lihat ini. Jadi setiap pertandingan itu dia beda-beda pola yang dipakainya. Nah kemarin mungkin karena merasa imbang atau jangan-jangan malah merasa Di bawah. lebih Lagi superior. tinggi kan, superior. Ya jadi dia main terbuka, kolektif, umpan sana umpan sini gitu kan. Kayak Barca lah mainnya. Umpan sana umpan sini, balik sana balik sini, balik sana balik sini. Situ-situ aja. Iya, situ-situ. Kawan dapat bola tuh celup. Tiki taka. Oh. Ya, kayak tiki taka. Tapi memang gol pertamanya itu ya memang kesalahan itu Kan penalti, dibuktikan. betul penalti. Cuma Asli itu kan untuk kejuaraan bola. sialnya itu seperti itu. Iya. Si Hotspur, mereka sedang melaju, sedang bagus-bagusnya. Sekitar berapa ya? 20 menit terakhir lah babak pertama itu kan megang betul. Iya betul. Di apa? Serangan Hotspur semua. Tapi ketika satu serangan balik tuh di kotak penalti ditabrak dari belakang. Just body. Kena lah VAR itu. Seharusnya kan ada juga tuh gol yang dianulir itu kan. Iya, gol kedua. Semenjak itulah agak ngedown gue tengok permainan si TTH nih kan. Oh, iya. Sebenarnya kalau dibilang beruntung nggak juga Leicester. Bagus, Karena kalau beruntung itu 1-0, jadi 2-0 luar biasa. Harusnya 3. Nah, jadi itu terbukti yang bagus Itu bagus betul sebenarnya gol yang kedua itu ya. Benar. Apa ya? Cuma ketika dilihat VAR pakai 2 garis bantu, nggak kena. Iya. Nggak kena 2 garis bantu, belum offside. Tambah lagi garisnya. Udah garisnya 4 apa 5 tuh baru merah dia. Kakinya kepanjangan Bang. Iya. Kakinya kepanjangan jadi colong ke depan sikit aja Bang. Mungkin sepatunya kebesaran. Iya, atau kebesaran. gimana. Kekalahannya tuh dikarenakan PAR gitu ya. Enggak Memang secara umum kemarin Bagus juga Leicester ya. Leicester unggul lah dari apa? Ya buktinya diuntungkan PAR itu karena PAR itu nggak gol yang kedua. Kalau nggak 3-0. 3-0. Tapi ngomong-ngomong Apa? PAR, kita ada yang beda juga nih ya kan. Balik lagi kita ke studio nih. Oh iya. Iya, udah jauh kali kita melangkah ya kan. Balik lagi, kembali ke asal. Back to home.
Jadi berikutnya Kemana? Gila kita. enggak, tapi Bang ini ada yang belum dibahas nih, Pak. Apa itu? Yang kemarin kan kita sempat prediksi yang tiga event momen apa? Gol terbaik, pelatih terbaik ya kan. Sama satu lagi apa tuh, Bang? Pelatih. Pemain terbaik ya, yang akhirnya si Ronaldo gigit jari. Nggak menjadi apa kan? Cemberut Ronaldo. Cemberut Ronaldo kan. Lewandowski itu ya. Lewandowski yang jadi ya. pemain terbaiknya. Ya, Nah itu kalau menurut Bang Agus pas itu memang pas lah. pas ya. Lewandowski memang ya kalau nggak Lewandowski ya agak aneh juga. Betul. Semalam kan dia dapat ini kan hitungannya kan tahun semalam. Iya, ya, 2020 berarti ya pertandingannya. Dari Tahun sisi- ini sama tahun semalam musim 2019 Oh, 2019 2020 ya. Ya memang dari sisi apapun dia Prestasi ya. Pantas lah ya. itu. Nah cuma ada yang agak unik itu pas pemilihan itu katanya belakangan baru tahu kan. Jadi itu kan pilihan pelatih, pemain, Gol terbaik. dalam hal ini kapten dan wartawan ya kan. Wartawan, ya. Jadi yang pemain ini kan kapten. Kan di situ kan kapten semua tuh. Iyalah. Lewandowski, Kapten Messi, Messi. Ronaldo, Messi. iya, iya. Dan setiap mereka tidak boleh memilih dirinya sendiri. Oke. Ya kan? Nah, jadi apa namanya? Lewandowski itu memilih Ronaldo, ya kan? Ronaldo memilih Messi. Messi Nah, ini sekarang. Messi tidak memilih dua-duanya. Tapi kan rahasia itu kan. Kan dibuka sesudah apa dibuka Oh, oleh FIFA. pemilihan itu. Siapa memilih siapa? Nah, Lewandowski memilih Neymar. Ya kan Neymar nggak masuk kategori. Masuklah. Masuk Cuma lah. Masuk, cuman kan 3 besar yang ini. tiga besarnya kan enggak. Oh, Itu berarti- perhitungannya itu kan sebelum tiga besar. Iya. Jadi Mereka Messi memilih. abstain. Messi memilih Neymar, Oh, Neymar. bukan memilih dua Oke, pesaingnya. oh gitu, oke. Oh. Jadi kan sebelumnya itu kan nama-nama pesaing yang diperkirakan itu akan masuk tiga besar kan itu sudah ada dari dulu kan, Lewandowski, Ronaldo, Messi, ya kan. Jadi Messi memilih Lewandowski memilih Ronaldo pilih Messi. memilih Messi, Messi memilih Memilih Neymar. Neymar. Iya. Jadi menggagalkan itu. Jadi ada yang bilang Messi lah yang menggagalkan Ronaldo untuk meraih itu. Padahal nggak juga, kalau dihitung jauh bedanya. kan. Iya. Kan yang milih Karena bukan bukan mereka dia aja yang aja, milih kan, iya, bukan kapten banyak. aja, wartawan Kapten Indonesia kita nggak tahu siapa yang milih. Aku nggak tengok juga itu. Nggak ada dalam Kapten daftar. ini. Kita balik lagi lah ke tadi ke Klopp sama Si eh, Mourinho. Mourinho itu ya nggak tahu ya dalam Ini kan kayaknya dalam satu malam ini dalam satu malam ini kayaknya berubah ini apanya atmosfernya kemarin sebelum hari Minggu Iya. itu kayaknya dua orang ini Bang Jago betulan Bang Jago ya. Bang, yang paling ini dan media betul-betul sangat Iya. Mengangkat inilah ya. elus ini untuk jadi Ferguson Wenger baru nih ya. Nah, ketika sudah hari Minggu Kayaknya nggak head Jadi- to head lagi gitu ya. Mungkin karena Klopp menang besar 7-0. Mourinho kalah di Mourinho kandang. kalah di kandang begitu. Jadi Jadi nggak asik lagi angle-nya dia. nah, iya dan Malah posisinya seharusnya- sekarang ini cukup jauh. Liverpool nomor 1, Hotspur nomor 5. nomor 5. Tapi sebenarnya jangan Mourinho, Ole harusnya yang disandingkan sebagai Tidak. Ole ini tidak punya apa ya? Apa konsistensi namanya? gitu, Pak. Satu konsistensi enggak. Kemudian dia apa ya? Ketengilannya itu enggak ada. Gaya tengilnya enggak ada. Datar-datar aja. Slow, santai ya kan. Tapi kan kita lihat dari pemuncak klasemen ini kan dia naik ini dari Betul, Hiruk yang kemarin dia naik secara apa dia naik ya kan. Cuma ini kan media-media di Inggris ini sedang biar apa ya supaya lebih semarak lagi. Nah kalau dulu kan sepak bola ini kan hanya di lapangan aja, pemain hasil ya kan. Iya. Isunya di situ aja ya Ketika kan. masuk pelatih dulu banyak pelatih flamboyan tuh banyak Arrigo Sacchi, Menotti, Frank Rijkaard, terus Beckenbauer, Johan Cruyff. Tapi mereka kan cuma apa ya untuk dirinya sendiri, nggak pernah ini. Beda ketika sudah masuk Ferguson lawan Wenger, itu dramanya ada ya kan. Betul. Masuk lagi Mourinho lebih parah lagi kan. Bilangnya lah, oh kok Pak Tua, nggak ada apa-apanya, katakan. Ada seperti itu, gitu kan. Jadi dibilangnya sama siapa Wenger tuh dulu,
spesialis in failure kan. Kalau saya special one. Special Di one. sana spesialis in failure. Spesialis gagal. Betul ya. Iya, itu Ya, juga dibilang, Mourinho. itu kan berlebihan. Biasa Berlebihan. kalau ngajak berantem itu kan biasanya Mental. agak ya. sebenarnya nggak betul. Sayurnya mental. Nah, ya memang biasa gitu kan. Namanya juga kalau sepak bola sudah jadi industri kan begitu. Sama kayak tinju. Pas ngukur berat badan itu kan sering kayak ada drama kan gitu kan. Padahal sebenarnya biasa aja mungkin kan. nggak Tapi ada. sering juga kejadian. Sering juga kejadian Pas- beneran. Cuma banyak yang bilang kalau tidak ada itu pertandingan Nggak seru. nggak seru begitu. Nah, Ole itu, Pak Emon, itu kayak Manny Pacquiao. Pernah nengok Manny Pacquiao kalau timbang badan? Orang gini-gini semua. Dia selalu aja. Dia senyum-senyum aja. Tapi kalah waktu tanding kan. Oh, dia orang. Gila mah. Orang. Tengok Manny Pacquiao. Nanti diginikan mukanya kan. Kekeh dia tengoknya orang. Habis itu bisa terbalik. Tapi ya? memang mental dia. Itu perang mental di awal Iya, pertandingan ya. ya karena itu pasti kan diliput sama media Iya, dan media melihat, publik melihat, publik sudah mengikuti sebelum pertandingan. Jadi sebelum pertandingan itu pun tensinya udah udah naik gitu. Jadi waktu nonton hari hanya makin seru begitu. Begitu juga kan makanya sepak bola sekarang sebelum pertandingan ada konferensi Iya. pers ya kan Bang. Dari dulu sebenarnya ada Dan itu konferensi wajib pers. diikuti. Wajib ya? Wajib Sudah, diikuti Pak. oleh pelatih sebelum dan sesudah. Sesudah. Nah, kalau dulu sebelum eranya Ferguson, Wenger, Mourinho yang pertama dulu, itu sesi konferensi pers itu ya anyap-anyap aja, biasa aja Biasa gitu aja, kan. Ya, wartawan datang atau oh ya oke. Sebagai Gimana SOP besok lah ya. strategi gitu Biasa ya. ya kan. Kalau setelah era Mourinho kan orang pun nanya yang enggak sama Mourinho kan. Mancing-mancing. Mancing ya. Oh gimana begini? Oh gini kayak kan. Sering apa ya Sering kalimat wartawan yang- sama pelatih Sama, itu berantem kan Iya. gitu kan. Kalimat-kalimat yang aneh dari Mourinho itu kan keluarnya di situ. Di press con itu ya. Special one, kemudian bilang Son itu Sonaldo kan di situ kan. Sonaldo Nazario kan. bukan Ronaldo yang satu lagi ya kan. Ronaldo yang dulu kan. Seperti itu. Nah, Ole itu tidak punya yang seperti itu gitu. Artinya- Jadi dia ketika dia konferensi pers Konferensi itu anteng-anteng. ya Datar-datar aja lah, apa yang biasa. ditanya aja lah. Nggak ada ngeles Ya kan, ketika kalah dia Kalau nerima. kita jurnalis di lapangan tuh ada kayak gitu juga macam-macam narasumber. Ada yang dia suka mengeluarkan komentar-komentar yang sensasional, yang bisa jadi judul berita begitu kan. Tapi ada juga narasumber yang udah kita pancing-pancing dia datar aja. Ya, datar Biasa aja. aja. Ya kita tunggulah hasilnya misalnya begitu kalau ngomong nggak KPI. sedep gitu. Nanti kita rapatkan dulu, akan kami tampung kayak gitu-gitulah. Emang dari selain Mourinho ini nggak ada lagi versus yang lebih sepadan Nah, itu dengan tadi si Klopp lah, Klopp. yang paling sepadan Klopp. Iya, Klopp maksudnya tengok loh, ketika dia berbicara itu gestur badannya, apanya, sedep, nengoknya itu sedep. Ya sama kayak ini Bang waktu Mourinho di Liga Spanyol. Spanyol kan dengan Pep dulu Itu kan. Pep. Iya. Tapi kok Pep malah sekarang nggak ada. Pep itu sedikit sebenarnya mau lebih kepada perseteruan antara Madrid sama Barcelona. Barca. Secara Lebih ke dia pribadi. klubnya ya? Ya, Oh, secara bukan dia pribadi. pribadi tidak. pelatih ya? Enggak. Justru dia Mourinho itu lebih head to head dulu sama Diego Simeone. Simone. Simeone lebih keras dia. Madrid KW. Kalau kembali lagi ke Klopp tadi kan, jadi kalau Madrid Mourinho KW ini kan masuk Liga Champion itu. siapa? Paling atas sekarang. Paling Paling atas sekarang. Liga paling atas dia mah. Madrid Dan ori bawah. pertandingan lebih sedikit. Dia nomor 1 atlet itu. Nah, kembali soal Klopp tadi, kalau dibandingkan dengan Mourinho ini kan memang kan seperti kalau kita kembali lagi walaupun tensinya sudah agak turun seperti kita bahas Nggak tadi, di nggak minggu yang kemarin nggak lah head ya. to head lagi. Mourinho dan Klopp ini memang paling menonjol lah sekarang di Liga Inggris kalau kita lihat dua pelatih ini. Mourinho ini kalau kita lihat sosok yang kalaupun nggak bisa dibilang menyebalkan, mungkin sering disalahpahami. Ya. Dia sering kasih komentar-komentar yang belakangan dia klarifikasi begitu, termasuk soal sebutan dia sebagai special one. Maksud dia bukan seperti itu, dia bilang. Entah apalah dia bilang begitu. Nah, beda dengan Klopp. Klopp ini dia mungkin seperti Bang Agus bilang, dia menonjol karena selain dia memang jenius, istilahnya bisa dibilang
berprestasi mulai dari melatih di Liga Jerman dulu ya Bang ya. Borussia Dortmund deh. Peletak dasar Mainz dulu kan di ya, Mainz. Di Mainz jadi pelatih paling lama di klub itu, di Dortmund juga begitu, habis itu pindah ke Liverpool. Nah, dia berprestasi. Dia juga ini apa? Kayak apa ya Bang ya? Sangat emosional dalam artian Iya, dari lapangan ya. apa istilahnya kalau kita lihat ya, pakai hati bener kelihatannya begitu. Merangkul pemain, nanti kalau gol, ekspresinya itu luar biasa. Selebrasinya kurang udah lebih sama lari-lari. sebenarnya lah sama Mourinho sebenarnya. Nah, kurang tapi lebih dia sama. bu- makanya untuk di head to head kan itu Ya. Pas dia ya. Sepadan ya, sepadan. Tapi ya. dia kalau Klopp ini dia nggak kontroversial pernyataannya, Ya. mungkin lebih Mourinho, sopan Ya, lah ya. yang artinya gitu. itu tidak menjadi sepadan ketika di head to head kan dengan Arteta ya kan. Jauh lama. aku dengar Arteta. aku mau minum. Iya, boleh minum nih. Boleh minum. Oh iya. Iya. Kita disuguhkan oleh ini ya, Indodes. Indodes. Apa nih? Indodes. Baru nih ya. Baik untuk Anda. Mari kita minum. Infonya nih pH-nya sama dengan 7. 7 ya. pH-nya 7 ya. Netral ya. Jadi pH 7 itu PH itu bukan maksudnya PH Production house, bukan ya? house. Enggak, bukan. Bukan. Yang PSMS itu dulu pelatih PH. Oh, Itu Philip Hansen. Philip Hansen. Aduh, jangan di. Nah, itu cerita di lama sepada apa sama Arteta cocok. lagi. Kalau di ini ya. Sepadan di head to head kan ya. Iya. Tapi kalau pH 7 ini maksudnya adalah pH normal begitu. Normal. Dia Memang nggak asam, dia nggak basah. kalau air minum itu Tapi bagusnya amis pH itu. 7 ya. Cuman Dia nggak asam, dia nggak basah. Jadi? Amis gitu nggak. Artinya Netral, di bawah, netral. Netral pH di bawah 7 dia asam ya. Asam, Kalau pH asam. di atas 7 Basah. basah. Kalau untuk air minum memang cocoknya 7 pas. 7 ya. Iya, gitu. itu berarti ada ininya ya, ada Standarnya, standar. standarisasinya Iya, harus pengukuran ada ya. ya. Betul. Berarti ini pas standar lah ya. Ngomong-ngomong ngukurnya pakai apa? Ada alatnya. Ada alatnya ya. Ada lah. 77 ini gara-gara 7-0 nih kali ini. Ya. Angka 70. Pas sekali hari ini ya. Artinya memang Pembuka 7. yang head to head antara pelatih itu Mourinho sama Klopp lah ya saat ini. Untuk saat Walaupun ini memang Bang ada Jagonya ya. dua itulah. Bang Jagonya ya. Yang diangkat media. Mama Bang Kalau- Jago macam pemain TikTok aja Bang padahal. Dia main TikTok. Gimana TikTok Bang Jago? Rasanya. Ampun Bang Jago. Ampun Bang Jago. Jadi Bang ini kan sudah mau libur Natal kan, libur Natal liga-liga Eropa kan kebanyakan udah pada mau libur ya. Kayaknya Libur, musim apa? Pekan depan libur ya. Enggak. Cuman Oh, kalau kebanyakan Ya, ya. kebanyakan ya kan pekan depan libur kan? Kecuali Inggris. Inggris. Jadi liga-liga lain itu pertandingan terakhirnya itu tanggal 22 dan 24. 23 dan 24 Desember. Nah, setelah itu masuk libur Natal. Di liga lain itu libur sampai habis tahun baru. Nah, di Liga Inggris itu antara tanggal 26 sampai tanggal 31 itu main terus. Iya, iya. Main terus. Ah, itulah yang namanya Boxing Day. Boxing Day ya. Apa itu Boxing Day itu? Pukul-pukulan itu di apa? Di pertandingan. Kenapa harus di Boxing Day gitu loh? Kan Ini- itu kan menyambut Natal ya kan? Kenapa Ya, main paling pukul- nggak kok jadi- Christmas, kok jadi Christmas pukul-pukulan? apa gitu kan? Kok jadi Boxing Day? Oh, karena box itu gitu. Box itu Bukan. mungkin ya? Boxing. Jadi sejak jadi sejarahnya Ya, itu lu macam mana? Kok bisa harus Boxing Day lah? Coba jelas betul, betul. Memang masuk akal karena Masuk akal populernya seperti itu Main kan. sense, main Boxer sense. gitu main. Kita bicara dari awal bola. Iya. Liga Inggris kita Yes. bahas. Of course. Kok jadi lari petinju boxing betul? Sekarang Mama jawab dulu, aku tanya. Boxing itu apa artinya? boxing ya boxing lah. Pukul-pukulan kan? Iya. Ya, olahraga apa yang pukul-pukulan? Tapi Coba tanya. bukan itu. Ini saya harus Saya menjelaskan. luruskan dulu Bang Liston. Payah nih, Mak Ya Eri. memang kan Ngegas saya bawaannya deh. boxing itu bukan tinju-tinjuan. Hari khusus. Dalam artian kenapa dibilang boxing? Karena main tinjunya itu dalam kotak juga kan begitu. Nah, Boxing Day ini sebenarnya tradisi di Inggris. Tapi nggak ada Raya istilah lah ya. lain selain Boxing Day gitu. Tunggu dulu. Jadi masa dia yang protes Slow dulu. dulu. Gitu kan. Jadi dulu sejak ratusan tahun yang lalu itu kan ada tradisi di Sejak Inggris zaman ini dahulu ada kala lah.
setiap tanggal 26, satu hari setelah hari Natal. Christmas ya. Itu kan kalau di Eropa sana libur Natal itu kan libur besar ya. Kalau di sini seperti ya libur Natal juga hari raya begitu kan. Nah, kalau di sana setiap tanggal 26 itu biasanya ada tradisi beri kado. Jadi hadiah misalnya dari Hampers. Nah, kalau di sini Pampers. Kalau di sana itu misalnya bos kalau ngasih ke bawahan kasih kado bentuk kotak. Nah, itu namanya Boxing Day. Bukan Box. Kotak. Oh gitu toh. Box kotak, gitu. bukan boxing. Boxing Day. Nah, jadi apa hubungan dengan sepak bola kan gitu? itu. Nah, jadi kembali lagi ke tradisi bahwa libur Natal ini sebenarnya libur besar. Jadi waktunya kita ngumpul-ngumpul dengan keluarga. Sama seperti kayak Lebaran ya. Disitulah kita makan-makan, belanja-belanja segala macam. Nah, Boxing Day ini juga ya tradisi ngumpul. Jadi enaknya nonton bola tuh tanggal 26, 25. Ya artinya gitu. pemain bolanya nggak ngumpul dong sama keluarganya. Itu memang banyak dikeluhkan. Awalnya teman itu Sama kayak- ketika awal akan dijalankan Boxing Day ini di sepak bola itu banyak juga Iya, yang protes banyak semua tes, ya. pastilah. Nah, tapi ketika itu sudah dijalankan ternyata sambutannya luar biasa dari warga Inggris semua. Nah, ini dalam hal ini ya pemain yang Dikorbankan. Cuman bagi masyarakat hiburan. Artinya kalau di Indonesia tuh kalau Boxing Day-nya ketika Punario Astaman main bola, kita lagi Lebaran kan nggak make sense juga ya kan? Betul. Masuk akal juga orang Tapi kan orang makan ketupat main bola gitu. Tapi Ya, anggap betul, bisa. anggap aja Ponario itu kerja seperti polisi, Iya. seperti perawat, Ya betul. kan begitu. Ya harus ada yang ganti. Dan pasti kan ada ini juga, pasti ada Kompensasi. Kan begitu. Let's talk about money lah kalau misalnya gitu. Pertandingan cuma 3 jam Iya, ya paling 3 jam. lama dari berangkat Ya, sampai cuman kan habis. Apa itu kan saatnya kita berkumpul sama keluarga ya kan. Ya habis itu kan bisa berkumpul. Iya. Kumpulnya di stadion apa itu. Itu Biasanya kan- senang-senang gitu. Biasanya kalau kumpul-kumpul sama keluarga itu malam. Tapi nggak semua klub bola ya Boxing Day itu ya bang. Artinya maksudnya Nggak di Liga Inggris semua ini. Di Liga Inggris aja. Ya, Liga Inggris doang. Semuanya. Semua tim. Iya. Kalau Berapa? ini Dia sampai divisi championship aja, divisi yang bawahnya enggak. Jadi istilahnya Liga 1 dan Liga 2-nya aja. nah, kebetulan Kalau Liga di bawahnya enggak. bagus. Nanti pas Boxing Day itu ada pertandingan menarik juga tuh. Leicester melawan MU. Ini seru kan gitu. Satu lagi? Ini Arsenal. kurang seru sih. Lawan Chelsea. Harusnya seru tapi Kalau 10 tahun lalu seru. kalau nggak 10 seru tahun lagi. yang lalu lah. Sebenarnya sekarang pun seru juga lah kita bilangnya, mungkin semangat Natal jadi agak beda pertandingan. Puncaknya itu di pertandingan ini ya. Pertandingan Bukan puncak sih. ya artinya yang paling Nah, ini kalau derby-nya yang paling seru ya itu tadi kan. Enggak. Dia nggak selalu sama. Oh, nggak selalu Kebetulan aja nanti kebetulan ini dapat Ya, undiannya seperti Undiannya itu. itu. Nah, tapi di Boxing Day ini sudah pernah kita bahas sebelumnya kan. Ini rata-rata ya itu jadi semacam bisa jadi titik balik lah di apa ini di Boxing Day ini rata-ratanya. Coba pemain Ada tim yang sedang melaju kencang, tiba-tiba draw. Kalau di Boxing Day Di terpuruk waktu ini. gitu ya. Ya tanda-tandanya kan sudah nampak di Tottenham Hotspur kan. TTH. Nah, sebelum masuk Boxing momen Day. Boxing Day udah kalah 2 kali. Nah ini nggak tahu nanti dia ngelawan apa? Tottenham. Tottenham lawan apa nanti? Nah, itu Nggak ada apakah nanti akan- Boxing Day dia kayaknya. Ada dia tanggal 28 Stock City apa? 24. Nah, Oh itu Stoke di City. di apa itu? Oh, di Liga ya? EFL Oh. itu. Nah, di EFL main, di Liga main, berarti 2 kali mereka main dari mulai tanggal 26 sampai tanggal 31 itu 2 kali main. Tanggal 31 dia main ya? Iya, tanggal 31. Lawan Suto. Jadi Southampton kan? sangat meletihkan sebenarnya. Menotihkan. Sebenarnya sepak bola ini nanti semua walaupun musim libur makin sibuk juga karena tanggal 1 langsung buka bursa transfer kan Iya, Bang Agus? iya. Musim Kita, dingin ya. nah, kita masih santai-santai, PNS juga masih santai-santai. Oh, kalau manajemen sepak bola udah mulai sibuk, nggak ada libur kayaknya. Oh, gitu. Jadi, Mama, kalau Lebaran, kalau disuruh main bola mau?
Main bola apa nih sekarang? Kalau Iya kan, Bang? kalau aku prediksi Mama pasti mau ngindari supaya nggak ngasih THR anak-anak. Itu kan Betul lama. juga itu ya. Kalau dia aku pasti mau. Ya, berarti suruh nih ya boxing day nanti nih ya. Wah, Tapi seru. khusus hanya di Liga Inggris aja ya Bang? Ya, Nggak di Liga iya. yang lain ya? Liga lain libur. Minimal jangan nonton Home Alone terus lah kita. Kan begitu Turun-turun lagi itu ya. aja. Wah, nonton bola kan enak. Cuman kan nggak ada yang live. Live juga ya? Ada. Di TV nasional. Mana ada? Live lah kemarin. Yang M itu Semalam Kemarin kan live. live. Collab antara mau apa TV, Moka TV apa? Enggak usah sebut. Tit. Nah, kecuali dia jadi Iya, sponsor. nggak iklan dia. Nggak kayak Indonesia. Sama TV swasta satu lagi. Ngomong-ngomong macam sak berak gitu gitu. Oke lah, sahabat Tribuners, kita rehat sejenak sambil minum Indonesia. I'm in the middle of the yard. Yeah. I didn't get picked again. I tell myself it's not my fault. You don't know what I have going on. I surprise you with my skills, call me unique. That's not enough. I blame myself cause of religion. Then I spoon fed myself with all your views. I did listen. Till I saw my bird's eye view, my perspective. I feel safe and on the unknown. Love is real now, I can say I'm not just playing. Shake me up, let's do it. So it should. Kembali lagi sahabat Tribuners. Nah, ngomong-ngomong Boxing Day ini kan Bang, selain Liverpool, Tottenham kan juga ada klub lainnya, MU. MU ini gimana Bang kalau untuk yang Boxing Day? MU ini kita agak ini ya. Tapi peringkat ketiga loh dia. Itulah makanya diam, Diam, dicaci, naik. dicaci. Masuk angin rupanya. Kan? Caci naik. Tiba-tiba aja itu makanya Ole itu santai slow Berarti- aja. Dari bangku cadangan dia masuk. Berarti doa, Gol, doa orang yang kan? terjolimin. Semalam juga hari gol. lo menangnya 6-2 6-2 Mama. lawan Leeds. Mama bayang Leeds awal-awal Leeds bagus ya. Iya Awal masih ya. itulah apa dia kan masuk salah satu kandidat pelatih terbaik juga ada pelatih Leeds kan. Iya. Marcelo Bielsa. Bielsa. Nah, tapi dengan konsep dia itu filosofi dia nggak apa-apa kebobolan 2 asal menggolkan 3 itu nggak ini Nggak apa-apa. bisa teraplikasikan di Liga Premier kan. Iya. Ya, kayak kemarin lah. Berarti tiga Dia dua. dia membobolkan 2 Menang dong berarti. ya kan dia membobolkan 2 kebobolan 6 sama MU. Sama aja. Berarti Dan MU mungkin dulu. gini sih sebenarnya Bang, media juga nggak, kan kita kan memantau perkembangan Liga Inggris, terutama klub-klub ini kan dari media. Dan aku lihat kalau di media ini kebanyakan pemberitaan itu seolah-olah menggambarkan MU itu sedang goyang. Iya. Drama-drama tentang Paul Pogba, Oh iya benar. terus Solskjaer tadi kan gitu kan, dan backnya juga agak goyang segala macam. Ternyata mungkin realitasnya nggak seperti itu. Buktinya dia menang terus ini. Iya, sejak dikalahkan Gitu. Hotspur 6-1. 6-1. Iya. Nah, dia terus melaju tuh. MU. Terbalik dengan Hotspur ya. Semenjak menang Iya, agak tersendat ya kan. agak tersendat. Karma apa ini? Ya itu yang kita diskusikan. Bola itu bulat. Iya kan? Unpredictable. Nggak bisa kita pastikan juga ketika orang menang beruntun 3 kali, 4 kali dia bisa jadi juara ya kan Bang? Iya. Tapi Masih aku panjang tuh, ya. MU tetap yakin aku ini. Yakin apa? Nggak juara. Pasti dia akan di top klasmen. Juara maksudnya. Juara lah pasti. Iya, ya belum tentu juga. Top klasemen. Maksudnya- top kan paling Ya, atas. top Berarti itu kan menembus 1, 2, Liga- 3. Liga Champions Iya, Liga kembali ya. Champions. Karena kan dia nggak ikut kan Bang. Di Liga Champions ini. disangkut-sangkutkan dengan kemarin gagal di Champion MU. Jadi seolah itu MU itu betul kayak si siapa Mariam Puntung apa Mariam Barcelona. Siapa? Arsenal. yang peringkat jadi kan seolah-olah kan macam kayak gitu kondisi MU. Ternyata tidak kan gitu. Nah, statistik kemarin menarik itu Bang. Apa lagi? Masih Arsenal. Nanti lah Arsenal kita bahas. Ini MU. MU ya. Ah, MU dulu, banyak MU dulu. Tapi MU banyak, dulu. nggak usah lah, banyak lagi liga-liga yang lain. Sini ini aja, nanti kita kena komplain lagi sama netizen. Enggak, MU ini lagi Untuk bagus. kemarin- Lagi bagus MU. Udah lagi MU bagus. Jadi pertandingan kemarin itu banyak kan, supporter MU. Di
Itu Ya, supporter kita MU semua. kalau kita membahas MU, Pasti yang komen supporter MU. Supporter MU. Oh, harus kita ini kan nih. Jadi kali ini kita yang bagus soalnya. Iya. Jadi kalau belum dia mama kan. Dia jangan kena caci, Pak. Biasa kena caci gitu. Kemarin ada yang bela juga. Iya. Berarti ada yang bela kemarin kan. Ya, kalau nggak seru bisa nonton kau. Enggak ya. Seru kan nonton. Iya. Betul lah. Betul lah pula. Itu supporter Madrid biasanya. tapi bukan kita sendiri yang balas-balasin itu kan? Oh, bukan. ya. Ah. Bukan ya. Mana kita mau Kita pun bisa terbawa emosi. tapi kita pantau ya. Pantau aja. Kan? Tapi itu kan netizen yang tertunda itu. Oh, sorry. Apa? Teman Siapa? Kalau yang hater-hater itu. Oh, oke. lovers- Fans yang Fans yang tertunda. Iya, betul. Senyuman. Makanya kita bahas MU nih. MU dulu. MU. Jadi MU itu kemarin kalau kita lihat statistik, ini penguasaan bola masih banyak Leeds sebenarnya. Penguasaan bola. Iya. Jadi betul yang kayak tadi kita bilang, memang dia nyerang terus ya. Keras kepala Bielsa ini udahlah. Dia masih udahlah rumusnya itu kayaknya sudah terbaca sama orang. Sudah terbaca. Rum. Tapi dia masih konsisten. Jadi sekarang dia peringkat 14, satu peringkat di atas Arsenal. Nah, itu yang mau aku sebutkan. Nah, itu nanti kita bahas itu. Nah, tapi ya mungkin itu aja kelebihannya, cuma possession ball aja, yang lainnya Kelebihannya MU itu, yang possession mendominasi. ball dan keras kepala. Iya. Gitu. Nah, jadi tadi kita sepakat juga tadi lupa juga bahas tentang Jurgen Klopp ya kan, Bang. Jurgen Klopp ini kan mungkin apa sih agak mirip-mirip juga dengan apa ya, Bang ya, dengan semangat menyerangnya itu kan. Dia. Jurgen Klopp ini kan dia Gegenpressing. Jadi dia sebenarnya lebih seimbang itu gegenpressing itu antara menyerang dan bertahan itu lebih seimbang. Dia apa ya kalau dibilang itu, kalau aku ya itu pengayaan dari tiki taka itu. Tiki taka itu kan agak lemah dalam pertahanan. Sebenarnya pertahanannya lemah itu tiki taka itu. Tapi orang tidak bisa menyerang karena mereka menguasai bola dengan sangat baik. Gitu. Betul. Tidak ada kesempatan orang menyerang. Tapi ketika ada kesempatan menyerang, pecah apanya ini, rantai apanya ini pecah, itu selesai tiki taka. nah, jadi kalau gegenpressing ini kan dia Kalau gegenpressing dia ketika kehilangan bola, Ya. dia cepat. Kayak total football. Kayak total football lah berarti semua bergerak kan. karena dia Tiki mikir taka itu juga pengembangan dari total football. Ya benar. Sebenarnya dan gegenpressing Upgrade lah ya istilahnya. lebih Ya, apalagi. karena dia mikir begini, waktu terbaik untuk ngambil bola itu ya waktu kita kehilangan bola. Karena waktu pertama kali pemain lawan merebut bola kita, dia masih Iya, kewaspadaan. cari-cari ini nih kan begitu, nah di situ loh waktu dia lagi masih belum ada masih bingung istilahnya, di situlah kita berusaha mengambil bola. gitu dia. Tapi kalau sudah dibiarkan. Kalau Bielsa ini gimana? Bielsa dia nggak penting, yang penting dia menyerang, mencetak gol gitu kan. Dia Lupa harus dia mencetak pertahanan. gol lebih banyak. Nggak apa-apa gawangnya kebobolan. Nah, Ya, persoalannya sama aja. ketika gawangnya kebobolan dia tidak bisa mencetak gol lebih banyak kan. Makin kacau. banyak gol. Kan ini. Mungkin di liga bawah bisa lah dia buat Iya, seperti betul. itu kan. Tapi kalau di sini gimana? Nah mungkin itu ada pengaruhnya juga, Bang, seperti makanya sekarang ini yang Stequerta. apa istilah kalau di nomor 9. Pemain nomor 9. Pemain nomor 9 ini kurang Menggigit. makin tersingkir posisinya gimana? 9 dan 10. Kalau dulu kita lihat nomor 9 10, oh ini pemain topnya. Kan Jadi gitu dia dia kan Jadi sekarang striker murni dan playmaker murni itu sudah tersisih dari Ya. hampir tersisih. Belum punah lah kayak dinosaurus belum punah. Belum. Tapi masih ada kayak masih ada. Messi begitu ya. Masih ada tapi kayak harimau Sumatera lah ya, tinggal kayak beberapa harimau ya. Sumatera, tinggal beberapa. Tiba-tiba muncul di sini, tiba-tiba muncul di sini kayak gitu kan. Jadi yang striker murni misalnya kan kayak Harry Kane kan. Ya. Tapi mereka Ya. gaya main Harry Kane kan Sudah beda sebenarnya, sekarang. bukan seperti Bukan kayak Bukan striker Inzaghi murni, lagi, ya. Ronaldo. Inzaghi kan. Inzaghi yang nunggu tai bola ya kan. Nunggu bola ribon aja tuh Inzaghi. Iya. Tapi nasibnya ketua bola, Mak. Betul. Dapat aja dia. Nah, kalau Inzaghi Ini itu Filippo apa Simone ini? kalau Filippo. Dua-dua. Oh. Enggak lah. Filippo Lebih ke Inzaghi. Filippo. Iya, ada yang Filippo, ada yang Simone adeknya.
Ya. Minum dulu bang. Jadi lupa bang aku Jadi semua. lupa ngomong-ngomong. Dasar. Kalau Inzaghi itu, kalau aku ya sampai sekarang, aku bilang Inzaghi itu bukan sama sekali bukan beruntung. Bukan striker. Bukan beruntung Inzaghi. Dia Memang tekniknya selalu ya? berada di tempat yang tepat. Itulah kelihayan dia. The right man, the right time. Ya. The right man. Right place. The right place juga. Right place, right time ya sama lah itu. Semua. Dia kenapa gol-golnya itu selalu kita lihat gampang, mudah. gitu Iya, kan? artinya kayak keberuntungan juga bang. Ya Secara enggak lah. Bagaimana dia terpintas. menempatkan dirinya di tempat yang Benar. tinggal colok. Itu istilahnya. Kalau beruntung itu 1 atau 2 kali aja. Berarti dia Ini- jago prediksi ketika Iya, bola nanti itu bolanya kemana kawan di sana, jatuhnya, nanti umpannya bolanya akan kemana. kemari. Dia udah, dan itu terjadi karena latihan yang sangat Benar. sangat ini kan. Sama kayak main biliar. Orang lihat pemain siapa tuh, pemain Filipina tuh. Iya, Lupa aja aku namanya tuh. Kok gampang kali nih kawan ini masukkan bola. Ini apanya, gacoknya sini. Nanti bolanya sini, gacoknya sini. Tapi bagaimana menempatkan Iya. cue ball itu lurus sama bola yang akan dipukul, itu yang sulit. Iya, karena dia latihan. Kalau kita bilang sini master setelnya mantap kali ya. Setel bolanya. Setel, Ya, ya. Inzaghi itu gitu Oke, juga. Mama, setel mama mantap. Apa ini? Setel mama mantap. Iya. Semua mama setel. Itu ngolah lah. Iya, itu Ngolah dia, juga ya. iya, Iya, itu iya, dia. iya, Oke, oke. Kita kemana-mana lupa kita. Nggak, jadi itu tadi. Lupa kita membahas Arsenal. Iya. Jadi Arsenal ini kan di klasemen terbawah nih saat ini. Enggak lah. Nomor 5. Nomor 15. Nomor 5. Sama dia sama TTH. Ini 2 nomor 5 sekarang. Dari bawah tapi. 15. Dia berdekatan dengan Leeds dan Brighton. Kalian mau ngomong apa dulu nih sebelum aku balas kan gitu kan? Kalian Ya Gia, ini Bisa adalah kasih Arsenal komentar. gimana sekarang tanggapannya sebagai Ya, setelah kekalahan kemarin, menangan tertunda. kemenangan tertunda yang ke-8. ke-8 berturut. Terakhir lawan Everton. Tagline Meriam itu udah nggak bisa lagi dipakai Bung Gusto. Meriam Macet, untung. Mak. Mariamnya macet, Mak. Enggak, sekarang udah zaman canggih. Udah nggak Mariam lagi Nggak ya? ada pakai mana? Virus ada saja, orang Mak ya. Perang pakai Meriam ada Bang Joko tanya mau. Nggak ada lagi lah. Ada kan? Rudal sekarang. Ya. sebenarnya Arsenal itu bukan Arsenal itu namanya gudang senjata. Cuma zaman dulu kan yang populer itu meriam Iya. gitu. Kalau sekarang ya mungkin perlu juga. Dan nggak sekarang logonya bukan meriam lagi loh, udah ganti. Udah upgrade ya? Udah bukan itu lagi kan. Peluru. Apa gambar pukang nggak sih? Masih meriam. Masih lah Meriam. Tapi itu apalah arti Tapi sebuah perlu juga logo lah ya. dibilang sama si Arteta. Jangan apa lagi Meriam. Senjata biologis kali ya. Enggak, sekarang yang lebih ngeri apa? Hoax. Iya, senjata biologis. Nggak usah pakai Meriam lagi. Jadi gini, Nggak musim ya. ini jadi misteri juga sebenarnya buat kami fans Iya. Arsenal ini ya. Coba ulangi. Kami banyak fans Arsenal ini. Artinya memang udah nggak ini, udah nggak semangat lagi karena melihat perjuangan karena begini, Arsenal. waktu pramusim itu kan Arsenal bersama Arteta 2 kali juara. Ya kan Community Shield sama Carling ya Bang ya. Carling. Nah, jadi pas masuk ke ini pun masih agak oke, masih agak di awal musim ya. Jadi makin lama ini kok makin parah gitu. Dan kita ngelihat memang permainannya itu memang miskin kreativitas satu. Terus penyerangnya juga tanda kutip mandul. Ya. Kalau kiper oke lah kalau menurutku. Salah satu yang terbaik masih di Inggris ini. Cuma betul aku Iya. Siapa kipernya? Bernd Leno, nggak kenal ya? Sinyal pun enggak, cuman yang terbaik, salah satu terbaik di Inggris. Save-nya banyak gitu, banyak ke save. Tapi pas naik ke atas, nah ini parah. Habis biusnya kali ini. Ozil kan masih ada. Ozil nggak pernah dimainkan lagi. Loh, jadi kan gitu. Jadi sekarang ini Apa ini tuh? pola gaya bermainnya kan sudah beda ini ya, Arteta. Awalnya memang dia menerapkan pola permainan yang dianggap bisa jadi solusi sekarang. Iya. Permasalahan Arsenal ini kan dia pemainnya masih kurang bersaing lah dibandingkan dengan klub-klub sultan yang lain. Jadi dia lebih banyak misalnya bola itu disusun dari bawah ya Bang ya, dan semua pemain itu harus selain menyerang aktif juga bertahan. Nah begitu. Dan
pemain-pemain nomor 9 ini nggak bakal karakter nomor 9 seperti Ozil yang dia 10 Ozil kan? sorry ya 10 yang skillnya tinggi tapi agak malas bertahan, itu nggak kepake lagi gitu bang. Banyak yang bilang seperti itu. Nah tapi sebenarnya masalahnya bukan Ozil, tapi ya kompleks lah ya kalau menurutku. Tim lah. Ya, kalau tim. keseluruhan. Arteta juga masalahnya itu kalau menurut aku. Kalau mencari jadi- kreativitas, Ozil kreativitas. Iya. Jadi Arteta ini sejak awal musim itu ya hanya memakai 3 pola. 3-4-3, 4-3-3, 4-2-3-1. Itu yang dipakai. Tapi yang paling banyak dipakainya adalah 3-4-3. Itu klub mana sekarang yang pakai 3-4-3? 3-4-3. Enggak, maksudnya 3 Back. 3 back sentral. Itu nggak ada yang pakai lagi sekarang. Nah, dia pakai 3 back sentral dengan sentral utamanya itu David Luiz. Pemain yang apa ya kalau dibilang itu tidak tingkat kedisiplin disiplinannya rendah gitu. Iya. Tapi tunggu bang, tolak ukur 3-4-3, 4-3-1 itu dari mana kita bisa mengukur bahwasanya si pemain itu tetap bertahan di belakang 3? Ya artinya kan pasti ada perubahan-perubahan di praktik. Pas lagi pertandingan. Oh, pas lagi pertandingan. Iya, artinya kan Enggak, tapi kan nggak menjadi ketika sudah tolak ukur itu juga. diterapkan, itu kan 3 pemain, 3 pemain back sentral. Tentu yang main di situ adalah orang-orang yang memang posisinya back sentral. Tidak bisa itu jadi 4-4-2 karena satu orang akan hilang kan. ya artinya itu bisa berubah ketika kalau 4-4-2 ada arahan dari si pelatih ketika bertanding kan. Tapi pemainnya kan nggak di lapangan. Betul. Back kanan dan back kirinya itu kan nggak bukan back kiri dan back kanan murni. Kalau 3-4-3 itu pemain sayapnya itu yang di 4 Wing, itu kiri kanan. adalah pemain wing. Iya, Yang bisa naik bisa turun, bukan back Dan, kiri dan kanan itu sentral. secara teori memang sama dengan prakteknya. Biasanya kalau pelatih-pelatih ini menerapkan formula itu, formasi-formasi itu. Enggak, yang bisa berubah itu adalah yang hampir-hampir mirip. Misalnya 4-3-3 sama 4-3-2-1. Nah, itu ketika dia menyerang jadi 4-3-3, jadi 4-3-3, ketika dia bertahan jadi 4-3-2-1. Nah, itu yang seperti itu yang berubah. Tapi kalau udah 3 di bawah, itu kayak 3-5-2, 3-4-3 itu nggak bisa berubah jadi 4-4-2 kalau Sama kalau main PlayStation ya kan, pakai pola apa gitu kan, pola menyerang semua. Tapi praktiknya kalah juga gitu kan. Tapi sebenarnya ini susah memang karena pemainnya juga pas-pasan kalau menurutku. Pas-pas Enggak, kemampuannya. pembeliannya juga Pas yang honornya kemarin maksudnya. kita berharap Willian misalnya kan. Willian itu kan memang cukup bagus di Chelsea tapi kayaknya masa jayanya sudah Habis juga. dan belum pernah sekalipun aku lihat dia itu memang bagus gitu mainnya waktu di Arsenal. mukanya Enggak. sedih aja. Mukanya sedih juga itu ya. Muka Willian itu kan. Nggak pernah. Pemain-pemain Aubameyang juga sedang krisis kepercayaan diri nampaknya. Lacazette juga seperti itu. Perlu dibawa psikiater. Jadi sekali ngegolin gol bunuh diri kan gitu kan. Pekan lalu ya. Arsenal sekarang kemarin waktu lawan apa bunuh diri juga loh. Iya. Iya, Lawan Everton. terus akhirnya ngegolin lagi Aubameyang, gol penalti. Nah, jadi Aku lihat Aku ini lihat statistiknya. Gol bunuh diri Arsenal dalam 10 pertandingan terakhir, gol bunuh dirinya lebih banyak dari gol open play. Jadi mereka gol bunuh diri 3, gol mencetak gol ke kandang lawan 3. Melalui Ya. open play 2, penalti 1. nah, menarik ini sebenarnya Bang. Kalau kemarin kan karena kita sudah terbukti Arteta ini sudah kasih dua piala. Jadi mungkin Arteta ini masih agak aman. Iya. Awal-awal musim kemarin. Tapi sekarang udah berapa kali pertandingan Kisru berturut-turut dia, kalah. terus ya. Fokus sudah ke dia nih sekarang. Jadi bukan ke pemain lagi. Memang pemain udah sering dicaci maki dulu ya. Nah sekarang fokus itu mau nggak mau langsung udah ke Arteta. Salah satunya itu kemarin dari William Gallas. Ini mantan pemain Legenda. Oh, itu legenda William Arsenal Gallas. juga kan. Itu pernah jadi kapten Chelsea, juga, iya. ya kan? Jadi dia bilang begini, memang Arteta ini agak mentereng lah namanya, karena dia pernah jadi asisten Guardiola, kan gitu ya, membawa Manchester City juara Liga Inggris segala macam. Kapten juga dia kan Arsenal dulu. Iya kapten juga. Cuma dia bilang untuk klub besar sebesar Arsenal, gitu ya, dengan pemain-pemain yang cukup mentereng, loh. Aubameyang itu gajinya paling besar loh di Liga Inggris sekarang. Willian juga termasuk 5 besar. Ozil masih
yang makan gaji buta itu besar juga gajinya. Jadi ini pemain-pemain yang bisa dibilang egonya cukup tinggi. Diatur oleh pemain yang masih pelatih yang masih muda. Mungkin pemain-pemain muda seperti Bukayo Saka, Maitland Niles yang Oke lah, masih respect lah sama dia. Nah, Sebanyak-banyaknya. tapi kalau yang udah senior ini, menurut Galas, kita nggak tahu lah, Galas ini mungkin punya akses informasi, punya grup WA dengan pemain-pemainnya. Dia bilang pemain-pemain yang senior ini udah nggak respect lagi dengan Arteta. Nah, di mana-mana kalau pemain sudah nggak respect lagi dengan pelatih, sekelas Mourinho aja diboikot, keluar dia. Betul. Dulu zaman dia konflik dengan Eden Hazard itu bang ya kemarin. Tahu nggak? Masih ingat nggak Mourinho itu? Yang dia berantem sama ofisial perempuan yang dokter tim. Ternyata dokter tim ini dekat dengan pemain-pemain yang lain, termasuk Eden Hazard. Dengar-dengar begitu. Nggak akur langsung hubungan pemain sama. Ya, sama yang kayak Barcelona itu kan, yang Messi berantem dengan pelatihnya juga. Iya. Siapa Pelatih selalu kalah. Kuman. Kuman yang sebelum Kuman ini. Sebelum Kuman ya. Virus ya. Apa? Kui. Tapi jangan-jangan si Arteta ini keras kepala juga nih Ton, sama juga kayak Bielsa nih. Ya, tetap aja dipakainya 3-4-3. Ya kan? Kalau aku lebih ke situ sih sebenarnya, karena dia tidak punya pemain yang mumpuni untuk 3-4-3 itu, terutama pemain belakangnya. Ya kan? Nah, catatannya itu dengan 3-4-3 dia 4 kali menang, 5 kali kalah. 4 kali menang itu lawan klub-klub kecil lah, kecuali MU ya. Tapi kalau ketika dia ngelawan klub besar, City, Liverpool, Arsenal, Leicester, itu kalah semua. Berarti kan permasalahannya yang tidak ada yang miskin kreativitas si Arteta. Bukan Ya, pemain. sebenarnya kompleks lah itu ya, dari pemain juga ada faktor. Cuma kan kalau di sepak bola ini kalau ada klub yang buruk ya pelatihnya yang dicopot. Ya artinya gitu kayak masinis kan. Dia kan bawa gerbong. Iya. Yang diganti gerbongnya. Bukan masinis ya. Masinisnya. Dan agak Ya, manajemennya biasa-biasa aja. Dan ini agak mengkhawatirkan juga karena apa? Karena sampai saat ini belum ada kedengaran mau belanja pemain atau gimana gitu, belum ada. Belanja pelatih nggak ada juga? Belanja pelatih kemungkinan besar. Jadi kalau sekarang gosip-gosipnya ini balik yang ke mau Wenger. enggak lah, nggak mungkin lah. Kan Wenger nggak? Enggak lah, Wenger udah. Arteta out, Wenger in. Banyak ada yang usulkan legend Arsenal juga. Siapa? Patrick Vieira. Patrick Vieira ini kan baru dipecat ya dari Liga Prancis kalau nggak salah. Kenapa kalah terus? Ya kurang sukses lah. Jadi dia Sama itu pelatih yang kurang sukses, pelatih yang kurang sukses di liga yang tidak seberapa besar dimasukkan ke memang Ke klub besar ya, Mama bilang tadi. betul. Udah salah pemikirannya itu. Tapi teringatnya tadi Bung Liston bilang Ozil itu kan sering di bangku cadangkan, walaupun memang Bukan nggak pernah main lagi sekarang. Ya artinya kenapa dia pindah direkrut tapi nggak dimainkan? Ada permasalahan gitu. Nomor petua loh itu, nomor 10. Jarang kali kalau nggak dimainkan. Jarang sekarang nomor betua-betua nih yang tampil ya Bang. Ya itu masih misterius ya kalau dari klub atau pelatih belum ada yang mau langsung terbuka ngomong soal itu. Padahal di Madrid dia kedan kali kan Bang. Sama Ronaldo ya. Ronaldo. Enggak, Ozil di awal-awal kepindahan ke Arsenal pun dahsyat. Jadi kalau dari manajemen belum ada komentar soal itu. Tapi memang kenyataannya memang cukup aneh kan. Kenapa pemain yang gajinya sampai 200.000 pound sterling lebih mungkin ya, per pekan itu tidak pernah dimainkan. Kan Makan gitu. gaji Bahkan buta. tidak ada di dalam daftar pemain. Tidak. Di 11 starter itu. Bukan. Jangan kan 11 starter di bangku cadangan aja nggak ada. Misalnya gini kalau di UEFA Ozil itu misalnya dia tidak didaftarkan dalam daftar pemain yang ikut di Liga Eropa. Iya. Nggak didaftarkan Musim juga. ini. Jadi Luar biasa. iya gaji makanya kita Nggak, jadi si Ozil makan diam-diam gaji aja buta. gitu. Ini senang aja lah dia mah. Nggak, kalau aku bagus dia pindah ikut Ronaldo Bang ke Juve. Nah Karena masalahnya tandem setianya itu di masalahnya ada nggak klub yang masih mau
menggunakan pemain dengan karakter Ozil ini, dengan gajinya yang luar biasa tinggi. Dan senior juga begitu. gitu maksudnya. Aku curiga nanti mungkin nanti tapi udah mau habis sih Apa masanya. kontraknya. Oh, udah mau habis. Musim depan udah habis. Bakal pindah lah Bang ya. Heeh. Ke liga apa lah? Itu Liga kita Arab. nggak tahu. Banyak yang menghubungkan dia supaya ke Turki misalnya. Ke Ya, kampung liga-liga leluhurnya. inilah ya luar Ada ya. yang ke Fenerbahce sama Fenerbahce. ke Liga Cina. Dia Prancis tuh kan negaranya. Jerman. Oh, Jerman. Oh iya. Mesut Ozil. Jerman tapi keturunan Turki ya. Turki. Gitu. Kan banyak pemain Jerman dari Turki. Cuma memang belakangan itu kecenderungan untuk pemain nomor 10 itu agak-agak ini ya. Iya, iya. Pragmatis ya Bang. Bukan agak Kurang kepake ya. tersingkirkan ya. Karena dengan sepak bola modern sekarang itu tadi sudah sempat dibilang sama Bung Liston, itu membutuhkan keseimbangan kalau sepak bola modern ketika bertahan dan menyerang, ya kan. Nah, pemain nomor 10 tipikalnya ini hanya jago menyerang, Tai tapi bola tidak- tadi Wak bilang itu kan. tapi tidak 9 itu. tidak bagus dalam Bertahan. Bertahan. Makanya ketika tim itu bertahan, ada seorang playmaker di situ. Itu tim bermain dengan 9 orang. Kembali ke gaji. Pernah lihat nggak ini yang Messi? Iya. Messi diam aja gitu. Ketika diserang dia jalan aja. Dia selalu jalan ada. aja. Itu nomor 10. Ya tergantung deal dari awal lah, Bu. Apa tugas kita ya? Ya artinya kan dia yang namanya striker kan ya menyerang aja kan, Bang. Nah sekarang nggak bisa. bertahan. Sekarang nggak bisa lagi begitu. Bisa lagi Nggak kayak bisa. gitu. Coba lihat Jamie Vardy kemarin waktu Vardy main turun. waktu lawan Tottenham Hotspur. Yang pertama ngapa itu siapa ngejar-ngejar bola? Ih, nomor 9. Jamie Vardy ngejar-ngejar bola. Padahal- mau ngapain itu? Padahal nomor itu sebenarnya di plot untuk Nah, kalau menyerang zaman aja. dulu ya, sepak Iya. bola zaman dulu itu kan pemain itu kan 1 sampai 11 di lapangan ya kan. 1 udah pasti kiper. Iya. Bek kanan, bek kiri itu nomor 2 sama nomor 3. Nah, pemain pengatur serangan itu selalu nomor 10 dimanapun. Dia General orang-orang ya, yang general. punya Michael Platini, Iya, misalnya, Zico, Maradona, Zidane. Ruud Gullit. Zidane, Ruud Gullit. Gullit, ya. orang-orang yang punya kemampuan Lothar Matthäus lebih lah yang lah nomor Bang, 10 gitu Bek. ya. Itu pun setelah mau pensiun. Setelah dia Setelah mau pensiun. sebelum playmaker ya Ya. kan. Nah. Sebelumnya Siap. playmaker juga, Oh, Lothar Matthäus. Lothar Matthäus sama Gullit pernah. Pirlo juga ya, Pirlo. Di Chelsea jadi Pirlo back. berapa? Pirlo enggak. Pirlo itu Maradona. setelah era apa? Era sudah modern. Pirlo itu bukan playmaker, dia deep lying midfielder Midfielder, namanya. midfielder, ya, waktu di AC Milan itu Carlo Ancelotti sempat itu melakukan satu eksperimen itu memainkan bersamaan Pirlo dengan Rui Costa. Rui Costa. Rui Costa kan nomor 10-nya, Iya, iya. bukan Pirlo. Bukan. Nah, seperti itu. Jadi belakangan ini memang pemain-pemain nomor 10 itu tersingkirkan. Misalnya James Rodriguez. Inilah James Rodriguez. Juan Mata ya kan. James. Karena dia orang apa? Orang Latin. Orang Latin. Panggilannya James. Bukan James ya, James. Apalagi James kan. Itu orang Latin. Orang atas. itu. James. Termasuk si Oscar juga ya, Oscar. Mikael ya. Isco. Oscar. Isco, Piala Oscar. Oscar sekarang main di Liga Cina kan. Artinya Iya, marwah nomor 10 itu Berantem udah pula tuh ya ada. marwah nomor 10 itu udah bukan lagi sebagai posisi Yang ini menakutkan. ya, yang membahayakan. Ya, betul. Iya, dan tersingkir rata-rata kan kayak di apa dulu yang pemain Tottenham Hotspur yang pindah ke Inter, Eriksen kan nggak pernah Stian main. Ya, sekarang di Inter Milan ya. Nggak pernah main di Inter. Dengan nomor punggung 10 juga. Iya, dia kan tipikal playmaker sama seperti si Ozil. Nah, kecuali yang bisa menyesuaikan diri seperti James tadi. James kan sekarang bukan main di tengah lagi, dia main di pinggir. Pinggir ya. Betul-betul. Tapi kan nggak ada aturan yang baku, Bang. Bahwasannya nomor-nomor tertentu itu dengan posisi tertentu kan nggak ada aturan yang Iya tidak, tapi tertulis kan di pemain itu punya tipikal FIFA. bermain sendiri. Itu yang dibilang itu rumusan-rumusan lapangan aja itu. Iya, kan istilahnya. tapi pemain itu kan masing-masing punya tipikal ya. Itu sebenarnya kita bukan berpatok pada nomornya, tapi tipikalnya. Playmaker itu ya karena dulu pakai nomor 10 jadi dibilang lah pemain tipikal nomor 10. Ya, benar-benar. Itu playmaker. Ya, Tapi intinya kalau di Inter di Juventus itu kan Dybala kan yang tersingkir juga kan. Nah, sekarang dia dimajukan ke depan jadi penyerang, striker, mendampingi Ronaldo. sebenarnya kalau pemain itu kalau bisa ya bisa beradaptasi lah. Karena dia tidak tahu kan kadang-kadang kondisi tim juga berubah-berubah.
ada pemain yang misalnya kalau kita komplit memang kita merasa kita suka jadi pemain seperti ini karakternya, ya kalau pemain lain tidak bisa mendukung ya kan nggak bisa juga, sama aja kan nggak bisa kita paksakan. Ya kalau ada video Messi diam aja itu karena apa? Karena dia percaya diri, tim kawannya bisa menyelesaikan, bisa menjaga supaya jangan kebobolan. Tapi bisa jadi udah ngos-ngosan juga dia, Bung. Enggak, kalau Messi staminanya cukup tinggi. Stamina kuda juga ada. Iya. Sama ya, nomor 9 pun udah mulai agak tersingkir. Beda kalau dulu kita ya Bang, main-main bola dulu kan, ketika diserakkan baju tim itu kan, berebut tuh mana nomor 9, mana nomor 10, 7 ya kan nomor-nomor gitu ya. Jadi memang itu nggak mewakilkan karakter juga itu seharusnya ya. Tapi mungkin ini cuma tren aja mungkin Bang, bisa seperti biasa kan tren tuh berulang-berulang. Bisa jadi nanti tiba-tiba ada pelatih yang mau memakai playmaker lagi dan ternyata sukses, itu tergantung pelatih juga. Balik lagi. Tergantung pelatih. Dulu kan 4-4-2 itu sudah dianggap kuno dulu kan. Tahun-tahun awal 90-an, pertengahan 90-an 4-4-2 dianggap kuno. Karena orang pakai 4-4-3-3, 4-2-3-1 itu pakai itu kan. Nah, sekarang balik lagi 4-4-2. 4-4-2 ya. Balik lagi. Pola klasik dibilang kan, pola klasik 4-4-2. Dan menariknya udah berubah lagi tuh ya, udah di-upgrade itu ya. Yang dulu total football jadi tiki taka, Gegenpressing, tiki taka sekarang jadi gegenpressing. Itu Liverpool. Istilah apa lagi gegen? Jerman itu ya. Jangan ditambah, jangan diganti hurufnya. Jangan dibuang hurufnya. Iya, nanti kalau mau ganti pula. Gegen. Oke lah. Udah hampir 2 jam juga nih kita nih bincang-bincang tentang sepak bola. Iya. Ya. Jadi kita mau bahas lagi liga yang lain? Enggak Liga usah sih Spanyol, ya, Liga rembet-rembet Arsenal lagi. Udah terwakilkan semua ya. Sudah lah, pokoknya Tengok lah. AC Milan masih di atas. Kemarin menang lawan klubnya Pak Sosolo. Sosolo, Pak Solo ya. Kan Inter Klub di Solo. peringkat 2-nya. Juventus siap menyalip. Juventus Sudah mengintai peringkat aja 3. ya. di Liga Perancisnya tetap dengan Lionnya ya, bukan? Lille Lille atau Lyon. Lyon nomor 2 kalau nggak salah. PSG masih nomor 3. PSG ya. PSG masih nomor 3. Oke lah, baik sahabat Tribuners, Simpulkan. tebas yang 23 ini dengan satu kesimpulan, kesuksesan klub itu tergantung siapa yang melatih. Wis, betul. Betul ya? Tapi itu salah satu aja. Salah satu. Pokoknya simpulkan sendiri. Oke, tebas kali ini kita akhiri dan terima kasih buat Indodesk yang sudah mensponsori kita. Ada lagi yang mau ditambahin? Siap. Nah, kita tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.